Shalom. Apa kabar hari ini? Ya, biasanya kalau sekolah minggu ditanya apa kabar hari ini, jawabannya begini: sehat, kuat, puji Tuhan. Jadi hari ini biar kita gerak-gerak sedikit karena mungkin capek atau tegang dalam perjalanan karena jauh. Jadi kita akan mengikuti gerakan sekolah minggu pada hari ini ya. Tidak apa-apa ya? Ya. Apa kabar hari ini? Sehat, kuat, hai dunia, gembira. Jemaat yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita sehingga Dia datang ke dalam dunia dalam wujud manusia melalui pribadi Yesus Kristus. Dialah satu-satunya juru selamat kita. Dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Marilah kita menyambut Natal ini dengan merendahkan diri sambil mengaku. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dari bumi. Ia setia untuk selama-lamanya. Salam damai sejahtera dan sukacita Natal menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Jemaat diserahkan kembali. Dia lahir untuk kami. Litani pengakuan. Ya Tuhan, kami mengaku dalam menjalani hari-hari kami seringkali mengandalkan diri kami sendiri karena merasa diri kami mampu. Ya Kristus,
Kami seringkali egois, mementingkan diri kami sendiri tanpa mempedulikan sesama kami yang membutuhkan uluran tangan kami. Ya Kristus, ampunilah dan kasihanilah kami. Ya Roh Kudus, baharuilah dan persatukanlah kami, tuntun hidup kami agar kami saling mengasihi. Amin. Mari kita menaikkan pujian dari NKB nomor 3 baitnya yang pertama, Terpujilah Allah. Jemaat yang terkasih, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 99 ayat 1 dan 2.
Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Membawa kegelapan, aku menjadi takut dan gelisah. Dan namun hadirmu bagai sang malaikat dengan cahaya penuh kasih, menepi selera, mendamaikan hati, dan memberi kehangatan. Lilin ini rela hancur untuk menyihari kegelapan, mencerminkan bagaimana kita hidup berdampingan melalui cinta kasih. Kita akan masuk dalam penyalaan lilin. Saya akan jemput sidang jemaat. Kita semua bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian Malam Kudus sambil petugas yang sudah ditentukan akan menyalakan lilin besar di depan, dan anak-anak sekolah minggu akan berjalan menyalakan lilin kepada orang tua, kakak-kakak, dan saudara-saudara, baik yang di dalam ruangan maupun yang di luar. Malam Kudus. Penyalaan lilin yang pertama, pendeta jemaat Gereja Toraja Mahasiswa Jemaat Bersama Pendeta. Yang kedua, Ketua Majelis GTM CNS. Yeah.
kita akan masuk dalam akta pemberitaan firman Tuhan. Kita bersama-sama siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kepadamu ya Allah malam ini, kami bersama-sama dengan segenap umat-umat pilihan-Mu datang memuji memuliakan nama-Mu melalui perayaan Natal yang kami laksanakan di Gereja Praja Pemasa Jemaat Musafir Samarinda. Kami penuh sukacita boleh berjumpa, bertemu dengan keluarga, sahabat-sahabat, anak-anak Tuhan. Di dalamnya Tuhan Allah, kami ingin menghayati berita Natal itu. Sebab itu perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga bagian firman-Mu yang hendak kami baca dan kami renungkan itu dapat menjadi berkat untuk kami hidupi di tahun 2024. Karena kepada surga juga kiranya hal-hal yang mengganggu pendengaran kami atau kuasa-kuasa kegelapan, bila Roh Allah kami menuntun kami sehingga firman itu dapat kami hayati dengan baik, untuk kami jadikan sebagai suluh dan pedoman dalam hidup kami. Ini kami ya Tuhan segenap umat-Mu siap mendengarkan firman. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan saya ambil dari dua kitab Injil. Yang pertama di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14, dan di dalam Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-14. Bacaan firman Tuhan yang pertama di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14, firman Tuhan berkata demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Injil Lukas pasal 2 ayat 14, firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ia disebut berbahagia dari setiap orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Saudara Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa bersama-sama merayakan Natal kembali di Gereja Praja Pemasa Jemaat Musafir Samarinda. Bersyukur bagi hamba Tuhan, keluarga, orang tua, baik dari Memasa maupun dari Toraja, boleh berkumpul bersama-sama dalam satu keluarga Allah. Tema yang kita hayati bersama-sama dalam perayaan Natal, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Kenapa saudara kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pujian yang disampaikan oleh malaikat Tuhan ini menjadi tema yang sangat sentral di Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan KWI. Sebab tentunya saudara kami kasih di dalam Tuhan Kristus, kita ingin di dalam keluarga kita, masyarakat,
dan bangsa dan negara kita ini mengalami damai sejahtera Allah. Terkhusus saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu dari PGI menghayati tema ini, di mana kita saat ini di tahun-tahun ini adalah tahun politik yang bukan hanya masyarakat yang mungkin tidak cocok dengan pilihan, tetapi juga di dalam keluarga. Sebab kelahiran Allah itu sejak dalam penciptaan itu dimulai dari keluarga. Allah memanggil Abraham keluar dari kesenangannya, juga melalui keluarga untuk dijadikan sebagai bangsa yang besar, untuk menjadi berkat dan diberkati oleh Allah. Dan juga telah dipanggil oleh Allah untuk menjadi hamba pilihannya, juga di dalam keluarga. Yusuf dan Maria dipakai dan dipilih oleh Allah untuk melahirkan Kristus di tengah-tengah keluarga mereka. Ibu bapak saudara-saudara sidang perayaan Natal yang dikasihi di dalam Tuhan Kristus, sehingga ketika kita melihat dalam pembacaan kita, di mana manusia yang selama ini sudah tidak menghadirkan Allah di dalam keluarga mereka, walaupun mereka adalah umat pilihan Allah. Allah yang mereka percayai itu tidak menjadi lagi sesembahan mereka, tetapi justru apa yang mereka lakukan itu, mereka menjauhkan diri dari Allah. Olehnya itu saudara dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembukaan Injil Yohanes ini memberikan kita jalan masuk ke dalam misteri relasi antara penciptaan dan inkarnasi. Melalui Injil Yohanes ini membuka kita untuk melihat bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Menurut Yohanes, bahwa firman yang terinkarnasi itu diciptakan menerobos masuk ke dalam dunia yang penuh misteri ini, di dalam alam yang terbatas. Bahkan kita sebagai orang-orang berdosa yang penuh dengan penderitaan dan sengsara, firman itu menjadi daging. Saudara dikasihi di dalam Tuhan Kristus, firman itu menjadi daging. Dalam Matius 14 pembacaan kita ini, dalam teks bahasa Yunani itu dipakai kata sar. Sebab ini mewakili baik laki-laki maupun perempuan. Dengan artian saudara dikasihi di dalam Tuhan Kristus, bahwa penebusan Allah itu bukan hanya mewakili arsen atau laki-laki atau tenus perempuan, tetapi ini mewakili secara utuh, yaitu laki-laki dan perempuan. Dengan demikian saudara dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa Allah datang ke dalam dunia ini untuk memperbaiki kembali baik relasi antara dirinya dengan umat ciptaannya, maupun relasi umat ciptaan dengan ciptaan yang lain. Saudara dikasihi di dalam Tuhan Kristus, hal inilah yang membawa kita untuk menghayati bahwa kedatangan Kristus ke dalam dunia ini jauh ke belakang,
yang dilihat oleh Allah untuk dipersatukan mulai sejak ciptaan sampai pada masa kini. Sebab penciptaan yang dilakukan oleh Allah itu bersifat firman yang aktif dalam penciptaan, sebagaimana dalam ayat 1 Injil Yohanes ini. Dan bahkan firman juga yang bekerja di masa kini, yang telah datang ke dalam dunia ini dan diam di antara kita. Sebab itu saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman itu aktif di dalam penciptaan, baik di masa yang telah lalu maupun masa kini. Sehingga melalui itu saudara kasih di dalam Tuhan Kristus, melalui perayaan Natal ini, kita juga menaikkan pujian kita malam kudus. Apa makna dari malam kudus saudara kasih di dalam Tuhan Kristus? Tanpa malam kudus tidak ada teologi Allah dinyatakan di dalam daging. Israel tidak mempunyai buku tertulis tentang teologi, karena itu ia tidak punya Allah di dalam daging, sehingga dia menolak Yesus Kristus itu. Saudara kasih di dalam Tuhan Kristus. Lalu apa tugas kita sebagai umat-umat Tuhan di dalam membawa kemuliaan bagi Allah? Karena Allah telah membawanya melalui Natal, sehingga ada damai sejahtera di bumi. Tentunya saudara kasih di dalam Tuhan Kristus, kita dipanggil oleh Allah, kita dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi duta-dutanya di dunia ini. Sebagaimana Paulus sampaikan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-20. Kita dipanggil untuk menjadi duta Kristus. Karena itu melalui keluarga kita menyambut kelahiran Yesus dengan penuh sukacita. Sebagaimana di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Kemuliaan dari Allah. Kesiapan kita untuk menjadi duta Kristus di dalam membawa damai sejahtera Allah. Sebagaimana subtema kita, jadilah pembawa damai sejahtera dalam keluarga. Itu berarti saudara dikasih di dalam Tuhan Kristus bahwa ketika ada damai sejahtera dalam keluarga itu, maka itu menjadi kemuliaan bagi Allah. Bahkan damai dan kasih Allah itu kita rasakan di dalam keluarga. Sehingga mulai dari keluarga itulah kita menjadi pelayan di dalam gereja. Saya selalu mengingatkan sama jemaat Tuhan. Seringkali saya katakan kepada keluarga-keluarga, bagaimana kebahagiaanmu, kebahagiaan keluarga dan orang tua ketika kamu memasuki pintu gereja pada saat kamu akan menerima pernikahan dan pemberkatan nikah. Karena dalam pastoral pranikah itu dia katakan, aku bahagia dan pasti keluarga aku bahagia. Di dalam mewujudkan damai sejahtera Allah itu dalam keluarga, bukan pada saat ketika kita masuk dalam gereja ini bergandengan tangan untuk menerima pernikahan dan pemberkatan nikah.
tetapi juga seterusnya dalam kehidupan kita. Bersama-sama dengan kita, anak-anak kita, untuk datang menyatakan akan persekutuan kita di dalam Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan semuanya itu, maka itulah yang menjadi tema gereja Tuhan Masa untuk menjadi gereja yang utuh. Ketika keluarga jemaat Tuhan itu utuh, maka persekutuan kita juga utuh. Dan ketika persekutuan itu utuh, keluarga itu utuh, maka kita bisa menjadi gereja yang mandiri. Gereja tidak bisa mandiri kalau keluarga tidak utuh. Ketika semuanya itu kita bisa melakukannya, saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita bisa menjadi misi di dalam melakukan tugas panggilan. Misi kita untuk menjadi duta-duta Kristus. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, para gembala ini, ketika dia mendengarkan berita itu, kesiapannya itu di dalam hatinya. Bukan sikap lahiriah yang ditonjolkan, tetapi terutama mengutamakan suasana hati. Bahkan para gembala pun adalah orang-orang yang sederhana. Dia bukan orang terpelajar, tetapi dia mau dan siap untuk melayani Tuhan. Dia adalah orang-orang yang sederhana, tetapi dia mampu untuk melakukan dan memberitakan damai sejahtera Allah itu. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Kristus, berita Natal itu yang disampaikan. Dan ketika Tuhan datang ke dalam dunia ini, didengar baik dalam istana maupun kepada orang-orang yang paling kecil. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Kristus, karena itu janganlah kita menganggap rendah akan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Israel pada zaman itu. Rumah tidak siap untuk ditempati Kristus lahir. Sehingga sekali lagi saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, bahwa gambaran Kristus lahir di kandang binatang, karena memang menunjukkan sikap manusia yang menganggap rendah Allah di dalam hidupnya, menganggap kecil Allah, sehingga tidak diberikan ruang maupun di istana untuk Kristus lahir. Dari kehinaan itu, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Kristus, memperlihatkan diri kita bahwa memang kita hina di hadapan Tuhan, karena kita tidak menghargai akan kelahiran Kristus di dalam dunia ini. Sebab itu, melalui berita Natal ini, saudara-saudara dipanggil untuk menjadi pembawa damai sejahtera dalam keluarga masing-masing kita. Ketika tidak ada damai sejahtera dalam keluarga kita yang ada hadir pada saat ini, melalui berita Natal ini, kita dipanggil untuk kembali kepada keluarga kita, memberitakan kabar sukacita itu. Ketika kita hadir bersama-sama dengan keluarga dan anak-anak kita di dalam merayakan Natal, juga di hari-hari lain dalam persekutuan kita, dalam ibadah kita, Tuhan menanti kita. Bukan gembala, bukan majelis gereja,
Benar dia menunggu kita, tetapi Allah menunggu kita untuk datang tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Kristus, karena itu kiranya melalui berita Natal ini kita dapat melakukan tugas dan panggilan kita sebagai duta-duta Kristus dimanapun kita berada, untuk senantiasa membawa damai sejahtera Allah. Mari saudara, kita menghadapi kebenaran firman Tuhan ini di dalam saat teduh sejenak. Kita mulai. Kiranya firman Tuhan ini akan memberkati saya dan saudara-saudara. Amin. Sebagai respon syukur kita atas firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama dan mensyukuri segala kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita diingatkan salah satu nats Alkitab dari Matius 2 ayatnya yang ke-11 berbunyi demikian. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sebelum kita masuk dalam persembahan natura dan pundi, berturut-turut akan menyampaikan persembahan pujian vokal grup Sesena Padang, vokal grup PPR GTM, dan yang ketiga solo remaja. Waktu dan tempat dipersilakan.
Karena itu saya jemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri dan bersama-sama akan satu di dalam doa syafaat dan doa syukur. Kita berdoa. Sesungguhnya kami datang menaikkan ungkapan syukur kami bersama-sama dengan segenap umat-umat pilihan-Mu ini, ya Allah. Karena Allah memberikan hak istimewa bagi kami sekalian untuk datang menghayati berita kelahiran Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini untuk membawa kabar sukacita kepada kami sebagai umat manusia. Sehingga walaupun di dalam perjalanan kehidupan kami sepanjang tahun ini silih berganti kami alami, tetapi kasih Allah tidak pernah berubah. Allah tetap menyatakan kasih yang sempurna. Olehnya itu pada sorga melalui berita kelahiran ini memberikan semangat baru kepada kami sekalian sebagai umat-umat pilihan-Mu di dalam pergumulan-pergumulan, baik dalam keluarga, pekerjaan, dalam persekutuan, untuk mewujudkan gereja yang utuh, mandiri dan visioner. Karena itu pada sorga, pakailah kami ya Tuhan sebagai duta-duta Allah di dalam kehidupan kami, membawa kabar sukacita dimanapun kami berada. Karena itu kami berdoa, berikan kuat dan sehat kepada umat-umat-Mu, bila mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan di dalam keluarga mereka, dalam kehidupan masing-masing, bahkan di dalam pekerjaan mereka. Allah senantiasa peduli kepada mereka. Allah memberikan jalan keluar bagi pergumulan-pergumulan mereka. Mereka bersama-sama senantiasa diberkati oleh Allah. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat umat-umat-Mu, khususnya jemaat kami yang saat ini tidak hadir oleh karena di dalam kelemahan tubuh. Terlebih khusus kepada anak kekasih kami, Panyo Yaser, yang saat ini dalam kelemahan tubuh oleh karena sesuatu penyakit. Kami berdoa kiranya Tuhan Allah memberkati pelayanan tenaga medis, sehingga melalui makanan, minuman, obat-obatan dikonsumsi, anak kekasih kami Yaser akan pulih dan sehat kembali, sehingga hamba-Mu boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya bersama-sama dengan kami. Keluarga dan jamaah Tuhan yang juga tidak sempat kami sebut satu persatu namanya dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sumber dokter segala dokter, yang memberikan kesembuhan bagi umat-umat-Mu. Karena di surga kami datang sujud menyembah dan memuliakan nama-Mu. Semua segala kebaikan dan anugerah Tuhan, bahkan merespon segala anugerah kasih-Mu melalui berita Natal ini. Allah juga senantiasa memberkati kehadiran seluruh umat-umat-Mu, baik yang jauh maupun yang dekat, yang boleh datang merasakan sukacita Natal bersama dengan jemaat musafir Samarinda. Kiranya Tuhan Allah senantiasa memberkati baik keluarga kami,
dari Balikpapan dan sekitarnya, Purwakulu, SP, L, dan dari tempat-tempat manapun rukun keluarga besar yang pada datang bersama-sama bersuka cita di dalam merayakan Natal di tempat ini. Tuhan Allah senantiasa memberkati dalam suasana kebersamaan kami. Walaupun saat ini Bapak Sorga kami diliputi dengan kegelapan, tetapi kasih-Mu itu tetap bercahaya untuk kami hidupi bersama. Bapa dalam surga, karena itu berkatilah seluruh jemaat-Mu. Ketika mereka akan kembali, Tuhan hantar mereka sampai tiba lagi ke rumah mereka masing-masing. Bapa surga, kami bersyukur dalam kebersamaan kami dengan masyarakat dan jemaat-Mu yang ada di Mangkupalas ini. Bersama-sama, maka terlebih bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan yang diberkati oleh Allah. Kiranya Tuhan Allah senantiasa memberkati dalam kebersamaan kami, sehingga melalui persekutuan ini kami dapat mewujudkan gereja yang utuh, yang seutuhnya di dalam Kristus Tuhan kami. Kami juga bersyukur kepada pemerintah kami yang senantiasa memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya kami umat-umat Kristiani yang saat ini dalam merayakan Natal. Allah telah memakai hamba-hamba-Mu sebagai TNI Polri di dalam mengayomi, mendampingi masyarakat, khususnya kami sebagai umat Kristiani dalam merayakan Natal. Kiranya pelayanan mereka tidak sia-sia, tetapi Tuhan Allah memberkatinya, memberikan kuat dan sehat, sehingga para hamba-hamba senantiasa diberkati oleh Tuhan di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai TNI Polri. Berkati juga seluruh masyarakat dan pemerintah kami yang ada di dalamnya, secara khusus RT 07 yang di dalam lingkungan ini. Allah senantiasa memberkati dan melindungi kami bersama-sama untuk senantiasa melakukan tugas dan tanggung jawab itu dengan baik. Juga seluruh hamba-hamba Tuhan dan masyarakat yang ada di sekitar Mangkupalas yang boleh hadir, kiranya Tuhan Allah senantiasa memberkati dalam kebersamaan kami, dan biarlah nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Inilah sukacita kami Bapa surga, ini syafaat kami. Kami persembahkan bersama-sama di hadapan-Mu. Bahkan melalui buah-buah iman kami bersama-sama telah memberikan persembahan. Kiranya melalui apa yang kami berikan itu, Allah senantiasa menyempurnakannya menjadi persembahan yang kudus di hadapan, sehingga dapat bermanfaat di dalam pelayanan-pelayanan Tuhan. Dan Allah senantiasa memberkati hamba-hamba-Mu dalam pengelolaan itu, sehingga apa yang mereka lakukan berkenan dan diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya apa yang telah kami berikan ini tidak akan membawa kekurangan, tetapi berkat Allah senantiasa melimpah-limpah dalam kehidupan umat-umat-Mu. Sempurnakanlah doa kami di Bapa di surga. Karena doa ini kami mohon kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah datang ke dalam dunia ini sebagai putra Natal dan mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di bumi. Berikan daripada hari makanan kami hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah, dan jangan bawa kami sampai kepada kami, karena Tuhan berkata dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan telah memberkati dan memberikan jaminan hidup yang kekal. Karena itu pulanglah di dalam damai sejahtera Allah, jadi berkat bersama, dan biarlah syukur dan pujian kita naikkan bersama-sama sambil kita berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 100, Muliakanlah. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah.
Pada pilihan dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan. Dan jadilah berkat bagi sesama serta dengan iman. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Salesangan